Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Lestari dengan NIM K332108 akan melakukan UAS Micro Teaching dengan dosen pembimbing Bu Sri Retno Dwi Aryani dengan materi kesetimbangan kimia kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Allah Akbar. Keren banget. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Mbak Rizka. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah mencukupkan. Baik, Ibu lakukan absensi terlebih dahulu ya. Ini ada Mbak Saskia Salsabila, hadir apa enggak? Hadir. Ada Mbak Rizka, Hadir. Mbak Rasifah, Hadir. Mbak Firda. Hadir. Ini ada Mbak Jainia, Hadir. Hadir. ada Mbak Rafita. Hadir. Alhamdulillah, berarti ini sudah masuk semua ya. Iya, Bu. Masih semangat nggak nih? Masih. Masih ya. Baik, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang faktor-faktor kesetimbangan kimia. Ya, pintar banget. Berarti masih ingat ya. Aspeknya apa? Ada aspek konsentrasi atau apa? Konsentrasi, perubahan konsentrasi. Iya, pintar sekali. Ini Mbak Tia. Wah, ini malamnya pasti belajar dulu nih ya. Mengikuti pembelajaran. Keren banget Belajar ya. sampai jam 2. Baik. Ya, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Yang mana ya, jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang berlawanan, misalnya konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Ya, minggu lalu kita juga sudah membahas sudah melakukan praktikum dengan selang air di mana kedua lubangnya itu diberikan dimasukin warna yang berbeda ya secara bersamaan. Itu nanti masing-masing warna itu akan mempertahankan kesetimbangannya sendiri-sendiri ya. Sedangkan jika kita menambahkan pewarna hijau, nanti kesetimbangannya akan bergeser ke arah warna merah, dan sebaliknya kita menambahkan warna merah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah larutan yang berwarna hijau begitu. Jadi bisa disimpulkan kalau berdasarkan asas Lacquerre untuk pengaruh konsentrasi itu kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang berlawanan jika salah satu konsentrasi reaktor atau produk diperbesar begitu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi ya, yaitu pengaruh tekanan dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Ini juga sudah ada tujuan pembelajaran dan KTP yang mana sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Begitu. Ya, ini juga ada peta konsep ya. Kemarin kita juga udah membahas tentang konsentrasi, sekarang kita membahas tentang tekanan dan suhu gitu. Nah, untuk mempelajari faktor-faktor kesetimbangan kimia ini itu berdasar pada prinsip asas Lacquerre ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang mana asasnya itu berbunyi jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengalami perubahan yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ini ya, kita langsung aja pada pengaruh perubahan tekanan itu berbunyi ya. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Begitu.
Ini juga ada pengaruh perubahan suhu. Ya, ini hampir sama berkebalikan dengan pengaruh perubahan tekanan ya. Yang mana jika suhu diperbesar atau dinaikkan, itu reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Ya, dan sebaliknya jika suhunya diturunkan atau diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Begitu. Ada yang masih ingat nggak? Reaksi endoterm itu delta H-nya positif atau negatif? Endo Bu. Endo positif Bu. Endo positif. Ya, pinter banget. Kalau eksoterm apa? Exo negatif. Exo negatif. Kebalikannya. Ya, pintar. Masih ingat ya berarti? Jadi begini. Ini ya pengaruh suhu. Oke. Ini ya pengaruh suhu. Delta H. Delta H itu tadi yang positif reaksi eksoterm apa endoterm? Ayo. Delta H positif Endo. endoterm ya. Berarti ini arah kanannya. Arah kanan berupa endoterm dan arah kirinya itu eksoterm. Begitu. Sedangkan ini ada delta H bermuatan negatif. Itu tadi eksoterm ya anak-anak. Nah, itu nanti arah kirinya itu adalah endoterm dan arah kanannya adalah eksoterm. Begitu. Jadi biar memudahkan kita untuk menganalisis mengenai perubahan suhu terhadap kesetimbangan kimia, begitu. Nah, untuk memahami konsep yang lebih dalam mengenai ini pengaruh suhu dan pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan, kita akan melakukan suatu percobaan sederhana. Ya, ini juga sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah. Sudah, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 tadi siapa? Saya. Ya, Mbak Rika sama Mbak Firda ya. Ini kelompok 2. Ya. Oke, bisa dilihat-lihat dulu ya LKPD-nya, bisa dibaca-baca dulu petunjuknya. Baik. Yang kebagian pengaruh suhu siapa nih? Kelompok berapa? Ini 2 saya kok. Gimana? Percobaan. Berapa itu? Kendaraan biasa, Heeh. bening, 2 gelas kaca, Ya. 2 botol kaca bening, 2 pasir, 2 pewarna makanan, corong, sendok, atau panggung. Iya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaannya ya Mbak ya. Ini untuk apa ya? Tuangkan air biasa dan air dingin pada gelas yang berbeda dengan volume yang sama. Yang air biasa ini, yang air dingin ini, ya bisa dituangkan. Volumenya itu aja Mbak. Volumenya berapa Bu? 250. Ini yang biasa ya. Ya, 250 Bu. iya betul. 250. Ini aku bantu ya. Ibu bantu. Terus Ya, habis itu apa? beri pewarna makanan yang berbeda pada masing-masing gelas. Ya. Yang air biasa merah ya Bu. Iya boleh. Kuning. Ya, air biasa kuning. Yang air dingin warnanya hijau. Masukkan 1, diaduk nggak Bu? Iya, diaduk biar merata warnanya. Ini juga diaduk. Iya, diaduk juga. Bagus ya warnanya. Sendok gula pasir. Satu sendok gula pasir dikupas. Oke, diaduk hingga merata. Diaduk semua Bu. Iya, diaduk semua.
Iya, semoga berhasil. Sampai larut nggak? Oke, setelah itu langsung aja ya dimasukkan ke dalam botol kaca menggunakan corong. Ya, sampai full ya, sampai di mulut botolnya. Oke. Coba mana? Ya, udah. Ini juga ibu. Ya, warnanya hijau, air dingin. Yang air dingin tadi yang warnanya hijau ya, Mbak? Oke, selanjutnya kita akan menumpangkan air biasa pada air dingin dengan cara seperti ini. Ini dia. Sini. Terus ditumpangkan pada air yang berwarna hijau. Caranya? Hati-hati. Iya, kalau dipegangin. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan plastiknya. Jadi perlahan-lahan. Pelan bu. Hati-hati ya. Oke. Jadi amati apa yang terjadi. Nih ada reaksinya ya. Air yang berwarna hijau akan terdorong ke atas. Oke, yang lain bisa mengamati perubahan yang terjadi ya. Ya, Seperti Bu. ini. Mama terasi. Melepaskan aja kan? Lepaskan ibu ya. Oke, ini air dinginnya yang berwarna hijau itu masuk terdorong ke atas atau ke arah air biasa ya. Air dingin ini sifatnya endoterm apa eksoterm? Apa Mbak? Endoterm. Apa? Air dingin ibu. Air Endo. dingin endo ya, Iya. endoterm. Berarti suhunya turun apa naik itu? Naik. Turun. Turun, oke. Berarti suhunya diturunkan ya, Mbak. Bukan percobaan sederhana ini ya. Kita bisa mengamati ya, tadi yang gelas paling bawah ini warnanya hijau ya, air dingin yang warnanya hijau, terus yang gelas yang paling atas itu warnanya kuning, itu air biasa. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa air yang berwarna hijau ini tuh air dingin, suhunya diturunkan. Nah, berdasarkan pengaruh suhu, jika suhunya diturunkan ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm yang dimaksud di sini adalah gelas yang berada di atas ini, yang awalnya berwarna kuning, begitu. Jadi dia akan terdorong ke atas, akan bergeser ke atas, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Baik, berarti bisa dipahami ya anak-anak ya. Bisa. Baik, karena tadi kita sudah melakukan eksperimen tentang pengaruh perubahan atau pergeseran suhu terhadap kesetimbangan kimia, selanjutnya kita akan melanjutkan percobaan mengenai pengaruh perubahan tekanan terhadap kesetimbangan kimia. Silakan yang kebagian pengaruh tekanan bisa maju ke depan untuk melakukan percobaannya. Kita bisa menyebutkan alat berbahayanya terlebih dahulu. Alat bahannya lilin, korek api, Ya, air,
Ya, ada pewarna makanan, gelas bening. Ya, terus Terus prosedur kerjanya, nyalakan lilin dengan korek api lalu letakkan pada piring. Ini letakkan di sini. berbahaya. Untuk deh api ini. Ya, ditunggu sampai meleleh lilinnya. Oke, udah. Belum bisa berdiri, Bu. Ya, berarti kurang itu ya. Tadi tumpah nggak? Tumpah nggak? Enggak. Alhamdulillah, langsung ke gelas beker. Makasih ya. Oke, udah. Larutkan pewarna makanan dalam air. Ya, ini udah ya. Sudah, Bisa tuangkan dilarutkan. pewarna makanan yang telah dilarutkan ke dalam air ke dalam piring. Udah, Mbak. Nah, setelah itu Tutup lilin dengan gelas bening dan amati perubahan yang terjadi. ya. Ya, bisa diamati ya perubahannya. Ini airnya bisa naik ke atas gitu. Ya, silahkan bisa mengisi Mbak Rizka. Terima kasih sudah melakukan eksperimen ya. Bisa mengisi LKPD-nya ya, pengaruh tekanan. Tapi gimana ya pengamatannya? Lilin yang dinyalakan 18, apa yang terjadi? Lilinnya menyala apa mati? Menyala. Dilanjutkan. Lilin dinyalakan dengan menutup gelas, lilin mati. Ya. Terus larutannya Naik ke atas. naik. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, mengapa air bisa masuk ke dalam gelas? Kenapa? Karena lilinnya mati, jadinya nggak ada oksigen. Nggak ada oksigen. Terus Nah. tekanannya di dalam gelas? Iya, besar. Kecil. Oh ya, maaf Bu, kecil. Ya. Berarti airnya masuk ke dalam gelas karena Iya. tekanannya kecil, Oh, iya. besar dari tekanan udara yang dengan. Oke, jadi pahami ya. Anak-anak bisa dilihat ini tadi ya, sebelum ditutup dengan botol itu airnya masih berada di bawah semua dan lilinnya masih menyala. Nah, ketika ditutup dengan botol itu lilinnya menjadi mati dan airnya naik ke atas. Itu ada yang tahu kenapa kok pas ditutup botol itu lilinnya mati? Kenapa? Ditutup gelas atau botol itu tuh lilin mati karena nggak ada oksigen yang cukup untuk proses pembakarannya. Iya. Saat kita melakukan proses pembakaran itu akan membutuhkan oksigen. Jika tidak ada oksigen yang cukup maka pembakarannya tidak terjadi. Baik anak-anak, terutama dari kelompok 2 ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa airnya bisa naik ke atas? Menjelaskan? Oke. Jika tekanannya itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan gas akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih besar. Ya. Yang disebutkan oleh Mbak Rizka. Jadi tadi kan sudah melakukan eksperimen yang mana saat ditutup dengan botol itu lilinnya mati itu karena nggak ada oksigennya, ya. Karena kehilangan oksigen berarti tekanan di dalam botol ini kecil apa besar? Besar. Ayo, besar apa kecil? Besar. Kecil, ya. Tekanan udaranya kecil ya yang ada di dalam botol ini. Yang lebih besar itu adalah tekanan yang ada di luar botolnya, ya. Kenapa airnya kok bisa ke atas? Itu karena
tekanan udara di luar itu lebih besar daripada tekanan udara di dalam botol. Jadi tekanan udara di luar itu akan mendorong air masuk ke dalam botol. Begitu, bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip pada pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Ya, yang mana jika tekanan diperbesar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih kecil, dan sebaliknya jika tekanan diperkecil maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih besar. Ya, jadi dalam percobaan ini bisa kita simpulkan saat tekanan diperbesar itu nanti pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke arah gas O2 yang lebih sedikit begitu. Jadi airnya akan naik gitu. Bisa. Oke. Baik, anak-anak sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Alhamdulillah kalau belum ada berarti ini kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya ini ada asesmen ya, ada instrumen-instrumen juga. Ini ada apa namanya? Rubrik penilaian sikap yang mana nanti kalian semua itu akan menilai teman-teman kalian ya selama bekerja sama dalam kelompok. Nanti Ibu akan berikan di Google Classroom untuk rubrik penilaian sikapnya dan bisa diisi lalu dikumpulkan dengan deadline yang telah ditentukan. Lalu ini juga ada lembar penilaian diri di mana nanti setiap siswa ya itu akan menilai diri sendiri. Keaktifannya seperti apa begitu. Ini ada lembar penilaian teman sebaya juga. Ya. Ini ada soal evaluasi dan jawaban. Soal evaluasi dan jawaban ini tuh merupakan mengenai pengaruh suhu dan tekanan yang sudah kita pelajari. Ya, ini ada berapa soal ya? Ini ada 3 soal. Nanti bisa dikerjakan secara individu. Nanti Ibu akan berikan di Google Classroom. Baik anak-anak, ya. Ibu. Ada yang ditanyakan enggak? Belum. Mumpung masih ada kesempatan loh buat Belum, bertanya. Bu. Belum ada, berarti Belum. masih paham ya? Alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Baik. Dari pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa aja hari ini? Mbak Rizka katanya mau menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Jadi kita telah mempelajari tentang pengaruh tekanan dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Terus kalau pengaruh tekanan itu, jika tekanan diperbesar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih kecil dan sebaliknya. Terus kalau pengaruh suhu itu, jika suhu diperbesar atau dinaikkan maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, dan sebaliknya jika suhu itu diperkecil maka dia akan kesetimbangannya bergeser ke arah isoterm. Iya. Dimengerti ya anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya cukup sampai di sini saja. Ya, minggu depan kita akan membahas materi masih kesetimbangan kimia, tapi aspeknya itu pengaruh katalis terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi sebelum memulai pembelajaran ya kalian harus belajar dulu gitu, biar apa namanya tinggal kayak gini gitu-gitu. Nah, Ibu akhiri dulu ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat ya. Udah seminggu lagi udah UAS. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.